Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu dhaha mutlaqan abadan wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Lam yahtalim qattu dhaha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Ahmad bin Isa wa ustadil azamil faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin Saqaf auladihi al-jami' wa ikhwanil jami' thumma ila ruhi sahibir ratib wa qutbil rishad wa khawthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihim wa furahim an Allah al-Karim taghashana taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'inu alayna min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah thumma ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh thumma ila ruhi Syekh Walidi Kerajaan Mustalih Badawi Hanafi thumma ila Syekh Ahmad Marzuqi bin Mirsad thumma ila ruhi Baba Sakinah binti Sayyid Ali Baharun thumma ila ruhi min ulama wa ahli keluarga besar Masjid Nurul Amal jami'an thumma ila ruhi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in an Allah al-Karim taghashana taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin.
الضالين. Satu lagi suratul Fatihah untuk Ibu Hajah Nur Hayati binti Umar atau Ibu Junaidi yang saat ini sedang dalam pemeriksaan kesehatan dan dalam waktu dekat akan melakukan tindakan di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, diangkat penyakitnya dan diberikan keberhasilan dalam tindakannya, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk kita yang mendoakan juga mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara kesehatan kita, dan mungkin anak-anak keturunan kita yang sedang kurang sehat dan sakit juga Allah angkat penyakit mereka, sehatkan badannya. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yutihil wasilata wal fadilah syarafa wad darajatal aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhil habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas sahib radha wa usuli wa furu'in Allah al-Karim taghashana taghashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Thumma ala niyati anna Allah ta'ala yashfi marada Ibu Hajah Nur Hayati binti Umar wa khawla alisandaran binti Ahmad وأن الله الكريم يشفي مرضاهما شفاء عاجلا غير عاجل شفاء لا يغادر سقما ولا عللا ولا ألما صحي جسدنا وإياهما ظاهرا باطنا في خير ولطف وعافية وعلى من وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوينا من نوايا الصالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, segenap tokoh masyarakat dan pengurus serta jamaah Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita limpahan nikmat dan anugerah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Hadis ketiga ya, di dalam bab mubadarah ilal khairat, bukan? Hadis ketiga kan? An Jabir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ats-tsalitsu an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Jadi ketika perang Uhud berkecamuk, ketika perang Uhud sudah sudah pecah gitu ya, ada seorang pria bertanya kepada Nabi, tentu sahabatnya. Sahabat ini kemudian tanya, ara'aita ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya saya terbunuh di perang ini ya, kalau saya seandainya gugur di medan perang Uhud ini gitu ya, kira-kira di mana posisi saya gitu ya, di mana posisi saya besok di hari kiamat gitu maksudnya. Kata Nabi, fil jannah, di sorga ya. Nah sontak orang ini di tangannya masih ada beberapa butir kurma. Ketika Nabi jawab di mana tadi? Di surga. Nah, sahabat ini langsung saja makan sisa-sisa kurma yang masih ada di tangannya tadi, yang masih di dalam genggamannya. Terus akhirnya dia maju gitu ya, kemudian dia berperang di jalan Allah sampai akhirnya dia terbunuh atau gugur dalam medan perang tersebut. Dan sesuai dengan janji Nabi, akhirnya orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak sih hadis itu? Benar ya? Hah? Terakhir yang kedua itu kan yang Nabi masih punya emas di rumahnya terus buru-buru ngambil ya, habis sholat asar itu. Berarti benar itu? Baik. Nah itu ya. Jadi kenapa bab ini, hadis ini dimasukkan ke dalam bab mubadarah ilal khairat, maksudnya bersegera dalam kebaikan. Nah, contoh dari sahabat ini adalah beliau tidak menunggu lama untuk kemudian beliau bergegas merangsek masuk ke dalam medan perang sampai akhirnya sahabat ini mati syahid gitu ya di dalam perang Uhud gitu ya. Nah di sini Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi tapi ini cerdas sahabat ini, nggak gegabah. Jadi
begitu ketika beliau pengen melakukan sesuatu, tanya dulu ke Nabi gitu ya. Jadi itu pentingnya untuk bersikap tetap ilmiah dan tidak gegabah agar apa yang menjadi pilihan kita itu tindakan yang benar dan tepat gitu ya. Jadi jangan juga kemudian nanti malah melakukan hal-hal yang justru melanggar. Tapi karena ini sudah dijawab oleh Nabi, maka sahabat itu bergegas makan kurma yang masih ada di tangannya, kemudian maju ke dalam medan perang hatta kutila, sampai akhirnya orang ini terbunuh dan mati syahid. Bukharinya nomor 4046, Muslimnya nomor 1899. Tuh ya. Bayangin mau perang kayak orang mau tamasya, buru-buru banget. Padahal dia tahu bahwa kalau perang itu resiko terbesarnya adalah nyawa. Tapi karena dijanjikan oleh Nabi surga, maka dia masuk merangsek tanpa ragu. Makanya kan jihad itu ya ibadah paling tinggi di dalam Islam. Makanya kalau orang yang jihadnya tulus karena Allah, balasannya cuma surga. Bahkan nggak perlu disolatin jenazahnya, nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikafanin. Dari saking mulianya orang yang mati syahid. Udah langsung aja kubur deh. Barang sama bajunya yang berlumuran darah, nggak usah dibersihin segala macam. Besok darahnya dia akan menjadi parfum menyengat yang membedakan antara dia dengan yang lain. Gitu ya. Jadi itu memang ibadah yang paling berat. Dan nanti di akhir zaman ketika Dajjal keluar akan mengitari. Dajjal itu cuma 40 hari ya, 40 malam di bumi, tapi rasanya kayak 40 tahun kata Nabi. Rasanya gitu. Semua tempat akan didatengin kecuali dua. Apa? Mekah dan Madinah. Dan Mekah Madinah itu kata Dajjal, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Dijaga sama malaikat yang masing-masing malaikat megang pedang yang paling tajam, siap untuk menebas kepalanya Dajjal. Maka Dajjal nggak berani masuk ke Mekah dan Madinah. Ya, kalau yang lain masuk ya, kena sama Dajjal. Ya, kisah Dajjal tuh banyaklah di hadis-hadis. Bahkan di kisahnya sahabat siapa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat siapa? Aduh, Tamim Ad-Dari. Sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Jadi sahabat Tamim Ad-Dari ini ceritanya pelaut, Pak. Tapi enggak makan bayam. Lah iya, makan kagak ada bayam di sono di Arab. Susah hijau-hijauan. Jadi dia pelaut. Satu ketika ini di zaman Nabi loh ya. Di zaman Nabi, nabinya masih hidup. Jadi ini Tamim Ad-Dari suka melaut, akhirnya suka berkelana. Sampailah Tamim Ad-Dari ini ke sebuah pulau. Bapak Ibu, ya, cerita lengkapnya ada di hadis tentang kisah Jassasah. Nomor 2942. Sedikit kita keluar topik ya, tapi ini juga penting untuk diketahui. Jadi Tamim Ad-Dari ini ya, Tamim Ad-Dari, sahabat. Tadinya Nasrani, tapi akhirnya melakukan baiat dan masuk Islam. Nah, ketika dia kapalnya terdampar di sebuah pulau, masuklah dia ke pulau itu. Tiba-tiba ada dabah, hewan melata, kathirus sya'ri, bulunya lebat. La yadruna maqbuluhu wa min duburihi. Saking lebatnya, ini nggak ketahuan mana depan, mana belakang, mana atas, mana bawah. Pokoknya hewan ini kayak isinya bulu semua. Ini hadis Muslim nomor 2942. Tiba-tiba ini hewan melata ngomong. Ya. Qalu wailaki ma'ati. Ini Tamim Ad-Dari dan beberapa yang lain hanya
Siapa ini, apaan ya? Tiba-tiba ngomong, anal jassasah. Saya disebut hewan jassasah. Nah, terus jassasah ini rupa-rupanya kaki tangannya Dajjal. Peliharaannya lah kalau kita mungkin gitu ya. Intaliku ila hadzal rajul. Kalian manusia, ayo ikut saya yuk. Saya mau nemuin kalian sama satu orang. Wah, ternyata dilihatnya Dajjal. Jadi kalau ada yang ditanya, siapa orang yang pernah lihat Dajjal secara langsung? Tamim Ad-Dari. Ditanya Nabi Ad-Dari tentang beberapa ciri-ciri. Kalian udah keluar belum seorang nabi yang ummi? Udah. Tersenyum Dajjal. Terus dia nanti keluarnya di kota Mekah kan? Lahirnya di kota Mekah kan? Terus pindah ke Yathrib kan? Betul. Wah gitu ya. Terus nanya lagi tentang beberapa ciri lah, air mata, mata air, zughur namanya. Terus tentang banyaklah ciri-ciri atau tanda-tanda akhir zaman. Disitulah Dajjal tertawa. Berarti kata Dajjal apa? Inni ushiku ayyudzana li fil khuruj. Kalau tanda-tanda yang saya tanya tadi kalian jawab semuanya sudah, berarti sebentar lagi saya diizinkan keluar. Tuh. Ya. Fa akhruju, dan saya akan keluar, fa asiru fil ard, saya akan keliling di muka bumi, fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailatan. Tidaklah satupun tempat di muka bumi kecuali saya datangi dalam waktu 40 malam. Ghairu Makkah, selain Mekah dan Thaibah. Nah, makanya kan ada sholawat tuh. Ya Thaibah, ya Thaibah. Thaibah itu nama lain dari Madinah. Nah, ya. Jadi kata Dajjal, ghairu Makkah wa Thaibah. Selain kota Makkah dan kota Madinah. Fahuma muharramatani alayya. Kedua kota itu haram untuk saya masukin. Kenapa? Istaqbalani malakun. Setiap saya mencoba masuk akan disambut oleh malaikat biyadihi saifin. Biyadihi saifu sultan yasudduni anha. Itu malaikat udah megang pedang masing-masing yang menghalang dan menghalau saya untuk masuk. Tapi selain Mekah dan Madinah, semua akan didatangi oleh Dajjal. Nah itu Bapak. Ya. Nah maka ayo kita perbanyak ibadah, perbanyak amal, bergegas. Kita udah nggak ada waktu. Waktu terus mengejar kita. Kita berpacu dengan waktu. Melodi. Purwacaraka ini. Bahwa jadi ujung-ujung ke Purwacaraka. Nah kita berpacu berlomba dengan waktu. Dia udah nggak ada lagi waktu, udah cepetan bergegas. Bahkan Nabi itu sampai ngomong, kalau seandainya besok kiamat, wa fi ayyadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian masih ada benih pohon, falyaghrisha, buruan tanam. Itu. Jadi udah nggak ada waktu, udah nggak ada waktu untuk nunda-nunda, nggak ada waktu untuk kita melambat-lambatkan amal. Bergegas cepat, ya. Mubadarah bil khairat, bergegas. Apapun yang bisa kita lakuin dah. Nah itu, ya. Maka nih besok perang lawan Dajjal itu perlu pasukan-pasukan yang hebat dipimpin oleh Imam Mahdi, turun Nabi Isa alaihissalam. Tapi pemimpin tertinggi tetap Imam Mahdi, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang namanya sama dengan nama Nabi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahnya Nabi. Jadi nanti Imam Mahdi itu namanya berarti apa? Muhammad bin Abdullah. Itu namanya Imam Mahdi nanti. Ya, jadi selain itu ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, jangan percaya. Mana ada yang ngaku di Cianjur apa di Ciawi Imam Mahdi. Namanya siapa gitu. Macam-macam dah orangnya. Ada yang ngaku Nabi, namanya Tugimin. Macam-macam dah orang ya. Jadi banyakin dah ibadah. Terus Ar-Rabi'u, hadis keempat. Nah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ya Rasulullah, di orang tanya ke Nabi, ya Rasul, ayyus sadaqati a'zamu ajron. Sedekah yang gimana yang pahalanya paling besar? Ya, model sedekah yang seperti apa yang pahalanya paling gede? Nah, Nabi jawab, anta saddaqa, yaitu sedekah yang kau keluarkan, wa anta sahihun, saat kamu masih sehat, syahihun, saat kamu masih ada perasaan kikir. Ketika kamu masih sehat, uang ada, mau ngeluarin ada perasaan sayang, mau sedekah ada perasaan eman. Takhsyal faqra, bahkan kamu ada kekhawatiran rasa takut akan fakir. Wa ta'mulul ghina, dan kamu masih ngarep jadi orang kaya. Artinya kalau saya keluarin uang saya berkurang, takutnya saya ntar jadi miskin. Kalau saya nggak keluarin kan jadi saya kaya, uang saya numpuk banyak. Nah, jadi saat kamu masih sehat, saat kamu ada perasaan kikir, takut miskin, sama pengen kaya, saat perasaan itu berkecamuk di dalam hati, nah, dan kamu tetap keluarin itu sedekah, wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum, dan jangan ditunda ya sampai nyawa, sampai ke tenggorokan. Ya kalau begitu udah sakit, udah sekarat, udah menjelang mati, udah menjelang, udah sakit parah dah, baru udah sedekah. Tetap ada pahalanya, cuman kecil, kagak segede pas lagi sehat. Logikanya kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kalau pas lagi sakit, pas lagi kondisi lemes, hidayah gampang masuk emang. Ngelawan nafsunya mah gampang. Makanya mau udah, ya besok gua mati udah sedekah aja, udah sedekah gitu. Udah pikirannya begitu dah. Tapi kalau lagi sehat, lagi gagah, lagi perkasa, wah enak aja duit gua ini. Enak aja sayang, mau duit kerja lo. Nah, jadi beda tuh Pak, tantangan sodakohnya beda di dua kondisi itu. Saat sehat sama saat sakit beda tantangannya, gitu ya. Qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Begitu napas sudah sampai tenggorokan baru dikasih ya ke ini, dia kasih ini. Enggak begitu. Jadi maka sekarang mumpung sehat, duitnya ada, dan kita masih ada perasaan begitu kan, ya Allah duit saya tinggal segini ya Allah, kalau saya kasih ini duit saya tinggal segini ya Allah, ada perasaan begitu tuh, ya wajar manusiawi. Tapi tetap dikeluarin gitu, tetap dilawan nafsunya, syahwatnya, tetap nggak jadi pelit. Maka yang begitu itu pahalanya paling besar. Kenapa? Karena tantangannya lebih berat saat dia masih prima-primanya gitu. Lagi banyak-banyaknya duit, lagi jaya-jayanya usaha, lagi sukses-suksesnya kerja, nah, lagi sehat-sehatnya, lagi prima-primanya. Nah kita jangan ditunda, ini kan poinnya di situ nih. Poin bab ini, bersegera, bergegas. Lah, jangan nunda itu sedekah sampai pas ente udah sakit. Jangan tunda itu sedekah sampai pas napas udah mau ditenggorokan. Nah, terlambat udah, kelamaan. Kalau duitnya masih ada, kalau udah keburu habis, ya kan? Iya. Terutama zakat. Zakat itu yang nomor 1 wajib. Jadi kadang orang salah nih. Dia kagak zakat tapi sedekahnya dibanyakin. Ustaz, yang penting saya mau sedekah banyak, zakat nggak saya bayar. Lah, keliru, salah. Itu sama aja kayak ente kagak sholat fardu tapi sholat sunnah mulu. Salah nggak? Sholat fardunya kagak, tapi sholat sunnah mulu. Nah kata malaikat, ini orang ngaji apa kagak ya? Sholat sunnah doang, wajibnya kagak, fardunya kagak. Nah sama, zakat itu wajib, sedekah itu sunnah dalam konteks pembahasan kita, bahasa kita. Karena memang sedekah itu sih mencakup zakat juga sebenarnya. Cuman zakat itu sedekatul wajibah, sedekah yang wajib itu ya zakat gitu. Nah maka zakat dulu bayar. Sampai kata Allah Ali Imran 180 itu kan buat orang yang gak bayar zakat Pak. Ya,
Besok kalau orang yang pelit itu yang nggak bayar zakat, ini maksudnya ayat ini. Ali Imran surat 3 ayat 180. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik buat mereka. Orang yang kikir kan begitu, Bang. Ketika dia nggak ngeluarin, ya berarti anggapan dia baik buat dia karena duitnya utuh, nggak berkurang. Bal huwa syarrul lahum, padahal kikir itu buruk buat mereka. Utuh doang, tapi tadi akhirat dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang mereka kikirkan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, besok di hari kiamat harta yang mereka kikirkan akan dikalungkan di lehernya. Dalam bentuk apa? Ular, namanya syuja'un aqra. Itu ular nanti ngelahap orang-orang yang ketika di dunia kagak bayar zakat. Dilahap Bapak Ibu. Ularnya tuh gede ya, kalau kita mungkin kayak di film-film itu apa namanya? Anaconda. Itu. Kayak gitu dah. Ya, jadi ini orang akan dilahap dengan yaitu anakondanya itu sebagai bentuk dari uang atau harta yang dulu di dunia dipelitin, artinya kagak dibayarin apanya? Zakatnya. Hati-hati ya. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga punya apa? Punya kebijakan yang nggak bayar zakat diapain? Sama Abu Bakar diapain? Diperangin. Beneran perang. Ya, dimusnahin. Bahkan Ibnu Abbas punya pendapat, kan ada 3 ayat ya. Ini hadisnya nih. Hadis Bukhari 1403 tentang tadi tuh. Nih. Namanya Syuja'an Aqra. Nama ulernya. Ya, Zailahu Zaibatan, itu ular ada 2 tanduk. Yutawaqahu yaumil qiyamah, dililitin di leher orang yang enggak bayar zakat. Tsumma ya'khudhu bilahzimataihi, kemudian orang itu dilahap dengan dengan lidahnya, dengan mulutnya tuh ular. Nah, inilah tafsir surat Ali Imran 180. Itu dia. Iya, jadi bahkan Ibnu Abbas bilang orang yang rajin sholat tapi nggak bayar zakat, sholatnya nggak diterima. Dan zakat itu banyak variannya, macam-macamnya. Zakat fitrah ada paling umum, Ramadan. Kalau itu sih orang pada bayar dah, murah. Lah iya kan? Dia mah kagak mandang orang yang kaya banget, pokoknya yang beras yang kita makan aja. Ya seberas semahamanya beras, seliter berapa sih? Gitu kan. Tapi yang banyak orang takut atau nggak mau bayar itu zakat mal. Zakat mal itu kan gabungan dari uang simpanan dia, tabungan, sama LM. Ya zakat mal itu termasuk zakat emas itu, masukin ke situ 2,5%-nya. Loh, kalau yang simpenannya sampai miliaran, bahkan mungkin puluhan ratusan miliar, lah zakat 2,5%-nya bisa puluhan ratusan juta Pak, ratusan juta bahkan bisa miliaran sendiri. Jadi orang kan mikir ya, apalagi kalau dia udah bayar pajak. Lah udah bayar pajak masa bayar zakat juga ini? Kalau pajak dia mau bayar karena dikejar. Zakat sampai ngejar, ada. Padahal tanggung jawab zakat itu luar biasa besok, gitu ya. Jadi jangan dianggap jadi orang kaya tuh enaknya aja. Lah berat jadi orang kaya itu. Tanggung jawabnya harta di hadapan Allah, Bu. Kalau kagak dizakatin, zakat apa lagi? Kalau perhiasan kagak wajib dizakatin, Bu. Huliyun mubah namanya, zakat perhiasan. Kalau ibu niatnya pas beli buat dipakai. Lu ngapa beli emas mulu, beli gelang mulu, gue liatin lagi ada duitnya, takut duitnya habis. Niatnya invest berarti itu. Kalau ngomongnya niatnya biar takut supaya duitnya nggak habis, dibelinya walaupun dalam bentuk perhiasan, itu datonya invest niatnya, kena zakat dari itu. Jadi jangan niat begitu. Niatnya beli apa? Beli cincin gelang, ya buat dipakai Ustaz. Belinya 1 kilo gitu ya. Jadi pakainya ganti-gantian, nggak langsung.
Kalau niatnya dia buat dipakai biarpun sekilo nggak kena zakat. Tapi kalau niatnya takut duit habis, kalimat takut duit habis itu udah invest jatuhnya. Niatnya hati-hati itu. Jadi kalau ada perhiasan ibu yang dulu pas beli niatnya begitu, itu masukin ke hitungan zakat, itu kena zakat. Atau di kampung punya peternakan, ya wajib nih. Kalau udah satu haul, udah nyampe nisabnya, wajib dikeluarin zakat peternakannya. Pertanian, sama begitu. Perdagangan, ada yang dagang, jual beli mobil, jual beli motor, ada nisabnya, ada hitungannya. Nah kalau zakat profesi, yang gaji-gaji bulanan kantor, itu masuknya fikih kontemporer deh. Ya, ada yang langsung dipotong gitu kan dari perusahaannya buat zakat profesi, ada yang nanti yang udah ngeluarin zakat profesi ketika dia tabungannya sudah sampai nisab emas, wajib lagi zakat mal. Tuh banyak orang yang kagak ngerti tuh. So, saya udah bayar zakat kok tiap bulan, itu zakat profesi lain. Nah, nanti zakat mal yaitu simpanan Anda baik bentuk tabungan, baik tabungan dalam bentuk rupiah, dolar, atau falas lain lah, valuta asing lain, atau dalam bentuk LM, nanti itu ada hitungan lagi per tahun. Kalau yang zakat profesi yang dari gaji bulanan dikiasinnya ke zakat pertanian, yaumah hasodi, saat panen. Kan pertanian kan ngeluarinnya saat panen, Pak. Nah, jadi itu zakat profesi dianggapnya kayak panen kalau gajian, makanya dikeluarinnya tiap gajian. Nah, tapi kalau simpanan kita, tabungan kita, harta kita ada lebih dari satu nisab emas, gitu ya, 80 gram emas, lebih dari 80 gram emas atau lebih, udah nyampe 1 tahun, wajib zakat. Dan zakat mal itu tiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Tuh, ini perlu belajar lagi tuh, bab zakat, ngaji zakat, supaya kita, naudzubillah, jangan sampai udah sholat banyak, nunggang-nungging, Allah nggak terima gara-gara kita kecelek dalam urusan zakatnya. Hati-hati. Jadi jangan cuma dikira zakat cuma fitrah doang. Banyak zakat ya, pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, bahkan zakat madin, zakat tambang. Ya, itu negara ada atau perusahaan kalau yang nambang itu ada zakatnya itu. Jangan cuma nambang doang. Gitu ya. Dah. Itu dia. Jadi pas giliran sekarang masih sehat, sekarang masih ada duitnya, masih ada perasaan takut miskin, masih ada harapan pengen kaya, makanya duitnya digenggam aja kuat banget. Nah, ketika kita bisa lepas itu, kita bisa lawan diri kita, nah kita sisihin, keluarin, sedikit yang bisa kita keluarin, itu pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena tadi tantangannya berat, nafsunya lagi kenceng-kencengnya, lagi pengen-pengennya kaya gitu ya. Apalagi yang dia berusaha dengan jerih payah ya, udah itu akan berasa sekali. Tapi mudah-mudahan kita diberikan lancar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kalau kalau kita keluarin pasti diganti kok sama Allah. Yakin dah? Betul nggak? Yakin nggak diganti sama Allah? Benar. Yakin nggak? Ngeluarinnya 2.000. Ya, udah gitu ngeluarinnya 2.000, minta gantinya 1 juta lagi. La ilaha illallah. Surat Sabah kan, surat 34 ayat 39. Itu tuh camkan itu ayat. Ya, surat 34, surat Sabah ayat 39. Apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dialah pemberi rezeki yang terbaik. Lagi juga lucu kalau kita pelit, sebenarnya duitnya dari Allah. Kita kerja sehat badan kita dari Allah. Kita punya tenaga buat kerja, makan. Nah, makanannya rezekinya dari Allah. Ya, kita dapat segala macam dari Allah. Terus begitu kita mau ngeluarin atas hak-haknya Allah melalui orang-orang yang berhak menerima, kita nggak mau ngasih. Lah, ntar sama Allah besok kalau dibalas bagaimana? Udah, kalau kamu pelit, saya juga pelit sama kamu. Kita kagak dikasih ini, waduh. Makanya nggak ada ceritanya orang dermawan itu atau miskin sengsara, nggak ada. Dan orang yang suka berbagi itu bikin sehat. Jadi hormon-hormon kayak
apa itu dopamin, terus oksitosin yang bikin kita happy, mood kita bagus, itu terproduksi dengan baik ketika kita berbagi. Kayak misalkan kan makanya anak-anak muda pada minum-minum ekstasi, narkoba itu kan sebenarnya untuk memaksa hormon itu keluar Pak. Jadinya nge-fly, seolah bahagia. Tapi kan itu kan halu. Bahagianya kamuflase, palsu. Tapi kalau kita bisa berbagi Pak, ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau yang kita bagi itu senang, menampilkan senangnya di depan kita. Makanya sunnah kalau kita dikasih makanan apa segala macam, biarpun kagak enak, jangan jujur banget. Bilang aja, enak gak? Wah, gak ada duanya pokoknya begini. Pokoknya gak ada duanya dah. Gitu. Makanya jadi jangan itu, puji yang ngasih biar dia senang kalau dia ngasih itu diapresiasi Bapak Ibu. Ya. Makanya saya kalau dikasih beberapa barang itu sengaja saya pakai di depan orang yang ngasih. Beberapa kali saya dapat hadiah gamis, sorban itu di beberapa tempat yang ngasih itu saya pakai. Buat nunjukin bahwa saya senang makainya, saya suka. Dan orang yang ngasih pas, wah, alhamdulillah dipakai gitu. Kan seneng Bu. Ini bukan kode, ngomong-ngomong bukan kode ini. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Ada beberapa yang kalau itu ngasih sarung apa gamis itu saya pakai gitu. Kalau ngasih makanan ya pasti saya makan, cuman kan nggak mungkin depan orangnya langsung ya. Saya bawa pulang ya saya makan di rumah gitu. Artinya sesenang itu kita kok berbagi Pak. Jadi ada perasaan bangga. Nah itu nanti hormon-hormon yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita akan terproduksi Pak. Nah dari situlah para ilmuwan kesehatan menyatakan bahwa orang ini akan panjang umur. Karena selalu happy, hidupnya selalu bahagia. Kalau bahagia imunnya naik. Nah di situ dia secara medisnya arahnya ke sana nanti. Iya, daripada orang pelit, takut madunya hilang, takut wah, akhirnya di palanya cuma mikirin duitnya. Akhirnya duitnya bukan bikin dia menyaman hidup, malah ketakutan, khawatir, takut hilang, takut ini, takut itu. Overthinking. Takut ditaruh di bank, takut di hack, taruh di rumah takut dimalingin, titip ke saudara takut dipakai. Jadi mikirin aja, ya Allah ngapain hidup diperbudak dunia? Iya nggak? Ya udah, pasrah aja bismillah. Kalau emang hilang udah waktunya hilang berarti. Kalau nggak balik emang waktunya nggak balik. Tapi kalau emang jatah kita, rezeki kita pasti nggak akan kemana-mana gitu. Nah daripada hilang sia-sia, kan mendingan karuan dibagi ke orang-orang ya. Dan kita happy, kita bahagia, kita senang, panjang umur, sehat. Insya Allah begitu. Karena itu tadi kalau bahagia tuh imun akan naik Pak. Makanya pas corona itu banyak yang ngedrop ya gara-gara pada stres Pak sebenarnya. Sebenarnya itu cuma stres doang gara-garanya diisolasi sendirian, kagak boleh ditemuin lah stres Pak. Akhirnya kagak ada penyakit, timbul penyakit akhirnya. Apalagi yang udah ada komorbid, udah muncul dah akhirnya. Contoh sederhana gini dah Pak, tukang nasi goreng di komplek A, hujan deres, kagak ada yang beli. Ya begitu pulang kehujanan sedih, hatinya nelangsang, nggak ada yang beli, nggak laku. Kira-kira nyampe rumah meriang nggak Pak? Meriang Pak. Atau lagi tukang nasi goreng di komplek B, laris manis dia, laku, pulang kehujanan. Nah karena happy, moodnya bagus, kira-kira pulang gimana? Wah, agak ada kata sakit dia, biar kata hujan-hujanan. Kenapa? Karena happy, karena senang, imunnya naik gitu. Orang kalau sedih, makanya kan dokter juga kita kalau berobat, Pak, Bu, jangan banyak pikiran. Kan begitu ya? Karena memang salah satunya pikiran itu, pintu masuknya. Nah kalau orang sama dunianya, sama hartanya nggak terlalu dipikirin, udah. Kasih sono, kasih sini, bagi sono, bagi sini. Makanya dalam surat Al-Humazah apa? Alladzi jama amalau, apa artinya? Hah? Baca doang sih. Nih, celaka termasuk bagi orang yang apa? Yang ngumpulin harta terus dihitung-hitung sama dia.
Dihitung-hitung ini maksudnya apa? Konotasinya orang kalau ngitung-hitung harta cenderung dia akan bersikap pelit, bersifat pelit. Karena dihitungin. Takut kalau nanti berkurang. Ya kalau saya ngasih segini ke sono, lantar duitnya tinggal segini ya. Dihitungin lagi ya kalau begitu. Ya kagak jadi dah, kagak jadi lagi. Mau sedekah, kemarin saya udah bilang ya kok. Kayak Nabi kemarin tuh. Lagi habis sholat asar, habis salam langsung buru-buru masuk. Karena keingetan ada emas yang belum dibagi. Lah begitu emang kalau sedekah Pak. Harus buru-buru. Kalau kagak bakal jadi Pak. Kita mau sedekah nih 100.000. Di jalanan mikir. Kayaknya kebanyakan cepet ini. Pecahin dulu udah jadi gocap. Udah pecah jadi gocap. Karena kelamaan kagak ditaruh-taruh. Dia mikir lagi. Kayaknya 20 aja cukup ini mah. Ada aja saya tanda caranya ada aja bener dah. Kalau kagak dipaksain. Maka ayo paksain. Lah duit banyak dikekep buat apa, emang ngelor dia. Ya kecuali buat di diinvestasi dalam bentuk emas atau bisnis ya itu akan berkembang. Tapi kalau tabungan doang udah bagiin aja ke orang-orang. Kan saya selalu bilang filosofinya adalah ketika kita berbagi kita nitip pegangin, nitip bawain. Jadi kalau kita mati itu harta bakal dibawain sama dia. Balik lagi sama kita ntar ketemu di akhirat. Justru itu yang balik. Yang kita makan, yang kita pakai nggak balik. Yang balik justru yang itu kita titipin. Makanya kalau ke anak yatim, ke masjid, musola tuh nitip bahasanya udah. Biar kagak pelit kita. Nih gue titip ya Allah saya titip nih. Tadi akhirat gue ambil lagi ya. Cuman bentuknya udah bukan rupiah kalau di akhirat. Udah dalam bentuk pahala bahkan dilipat supaya bawaan kita nggak terlalu apa? Berat. Ntar kalau ditanya dia boleh hisap, mana harta kamu yang sini? Ya Allah udah saya kasih ke sono. Mana harta kamu yang sekian? Ya udah saya bagi ke situ. Nah, enak jawabnya. Tapi kalau muanya dimakan, lah ikan juga bu, kita kalau makan semuanya sampai tulangnya, lah keselak. Lah kan jatahnya kucing itu. Makanya manusia gegaras juga sih, sampai tulang di presto. Sian kucingnya kagak dapat apa-apa. Udah nungguin ayam yang tulang lunak juga lagi. Ya dia peletak. Manusia kagak ada puasnya sampai tulang dimakan juga gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Tuh ya. Di dalam harta kalian itu ada hak orang yang minta dan ada hak orang yang kagak minta. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang punya gengsi, kagak mau minta dia, malu kalau minta. Maka kita harus kudu peka. Iya sama saudara, udah tahu nih dia pemasukannya segini, pengeluaran segini, anak segini, kagak sampai kuku nunggu dia minta. Ini baca wa fi amwalihim, dalam harta benda mereka hakun, ada hak orang miskin, lisail yang meminta, wal mahrum dan orang miskin yang tidak minta. Kita punya saudara susah, udah tahu dari corona sampai segini hari belum dapat kerja lagi, habis di PHK. Lah Ustaz, orang dia kagak minta sama saya. Lah jangan pakai nunggu minta, peka aja bawain sendiri. Karena ya mungkin ada orang yang gitu tadi gengsi, malu atau udah karena saking sering dibantu karena nggak enak gitu kan. Ya jangan, kalau udah dehemnya rada kenceng paham udah. Jangan pakai kata bahasa yang jelas lagi udah pahamin udah gitu ya. Baik, itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengelola harta kita dengan baik. Apa yang kita punya bisa kita bagi-bagikan ya, baik dalam mekanisme zakat yang wajib, sedekah, infak ya. Jangan terlalu menjadi orang pelit bakhil ya, bahwa orang yang bakhil dan kikir besok tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Baik, ini ada sedikit pengumuman dari pengurus. Ini ada bakti sosial. Saya bacain. Diberitahukan kepada jamaah Masjid Jami Nurul Amal bahwa akan ada kegiatan bakti sosial dan klinik utama khusus mata Smek Romangun di Masjid Jami Nurul Amal harinya Sabtu 22 November 2025, Sabtu depan berarti ya, bukan Sabtu besok. Sabtu satu lagi jam 9 sampai setengah 12.
Kegiatannya pemeriksaan kesehatan mata gratis. Gratis, Ibu. Dan tempatnya di aula Masjid Jami Nurul Amal. Bagi yang berminat, isi formulir di sekretariat DKM, kuota terbatas hanya untuk 35 orang. Ya, jadi ini ada kesempatan ya bakti sosial pemeriksaan mata gratis ya untuk yang matanya rada-rada hijau kalau lihat duit gitu ya. Mungkin ntar kelihatan gitu ya. Jadi ntar kata dokternya, wah Bu ini harus sering-sering sedekah. Nyambungnya ke situ nyambung. Gitu ya. Baik. Ya itu saja pengumumannya. Kita baca salam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.